yang tadi saya bilang mengalirkan satu energi karisma itu. Dan nanti setelah kamu lebih dewasa dan lebih memahami tentang kespiritualan, beliau akan hadir lebih mendalam lagi dan akan jadi penuntun batinmu untuk lebih dekat dengan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Alam, dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat cantik jelita. Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Siapa namanya? Felin Alvira Rusadi. Agak keras nggak apa-apa. Felin Alvira. Felin. Jadi ya, saya panggil Felin aja ya. Iya. Jeng Felin atau Sis Felin. Nah, Jeng Felin ini dia ada banyak pengalaman atau cerita yang nanti bakal diceritain di sini dengan saya. Tentunya ceritanya mengenai hal-hal yang di luar nalar, yang pernah dilihat, dialami, dan dia rasakan. Kira-kira pengalaman apa yang membuat Felin pengen bercerita ke saya tentang hal-hal mistis yang kamu alami? Boleh ceritain ya? Boleh. Ayo, coba boleh. Dari mana nih mulainya? Dari mana aja? Ya, dari hal yang kecil aja dulu. Yang mungkin pernah kamu lewat atau apapun itulah, boleh. Awalnya tuh waktu SMP ngerasain nyium bau-bau bunga melati, bunga kenanga. Awalnya dari mulai nyium wangi-wangian, baru perlahan bisa melihat yang kasat mata. Oh, jadi berawal dari mencium aroma-aroma yang orang lain nggak menciumnya ya? Tapi Felin menciumnya. Itu di mana itu? Waktu itu pertama kali mencium aroma itu di sekolah. Di sekolahan? Iya. Menurutmu apa itu? Kalau bentuknya kurang tahu, cuman bisa nyium aromanya aja. Oh gitu. Ngeliat ya. di sekeliling nggak ada bunga melati, tapi bisa wangi melati gitu. Heran aja gitu. Oh, aromanya melati? Iya. Wah, serem juga melati ya. Jadi bau-bau gimana bunga melati itu tuh. Lebih mistis kalau dicium di tempat yang nggak ada bunganya, nggak ada bentuknya, tapi aromanya tercium gitu. Itu yang pertama kali pernah dirasain ya. Iya. Terus seterusnya gimana tuh? Sampai katanya, wah, ya saya pengen kamu cerita aja dah gitu. Terus setelah itu habis mencium aroma, kadang waktu bawa motor pulang ke rumah malam-malam, terus tiba-tiba ngelihat orang lagi motongin rumput pohon biar ngebentuk bonsai gitu loh. Itu ada orangnya itu? Iya nih, ngelihat mata dari Felin sih ngelihat ada orang, tapi nanya lagi motong pohon. Bunga Ngebentuk. Oh iya, gitu, yang potong rumput itu apa tuh. itu namanya, bunga apa tuh, beruntas atau apa itu ya? Gitu, kenapa bunganya. Terus waktu itu lagi bonceng kakak, terus tanya kakak nggak ngeliat ada orang di situ. Itu di rumahmu? Arah mau pulang ke rumah. Oh gitu. Jadi udah dekat rumah kamu aja ya? Terus melihat itu. Terus abis itu waktu lagi di Bandung juga ngeliat suasana itu lagi abis maghrib, terus arah mau pulang dari tempat wisata, terus waktu jalan itu ngelihat sosok tinggi besar, rambutnya panjang, berterbangan seliweran di atas. Berterbangan? Iya, nggak cuma satu. Ada banyak? Iya. Tapi hitam bentuknya atau putih? Ngelihat dari rambutnya aja sih panjang. Rambutnya panjang, jadi menurutmu itu sosok penampakan seorang wanita gitu ya? Iya. Sosok wanita aja gitu ya? Wanita. Kunti mungkin, bukan? Iya. Kunti? Bisa jadi. Terus dengan kamu bisa ngeliat-ngeliat gitu, kamu merasa nyaman nggak?
awalnya sih nggak nyaman, kayak takut gitu tuh. Iya, iya pasti Kayak itu. orang lain nggak bisa ngeliat, tapi kenapa bisa ngeliat gitu, kayak masih bertanya-tanya aja. Kok bisa lihat gitu. Padahal orang-orang nggak bisa ngeliat hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin Velin pernah belajar tentang hal-hal spiritual atau mungkin ritual-ritual enggak? Enggak sama sekali. Jadi benar-benar alami Iya, ya, alami. Kayak ngelihat ngalir dengan aja. sendirinya Iya. gitu ya. Terus waktu itu arah mau kosan kakak, waktu di gang itu ngeliat sosok Poci, itu mukanya gosong. Poci itu apa? Itu pocong. Pocong. Iya. Waduh. Aduh. Ini beneran ya? Beneran. Yang Velin lihat itu benar-benar nyata di Iya, mata nyata. Velin ya? Iya. Iya, iya. Jam berapa itu? Jam berapa Itu tuh? sekitar jam 12 malam atau jam 11 lah, sekitar jam segitu. Jam 12 malaman ya. Iya. Terus oh ya nih kita akan terus mendengarkan cerita-cerita dari Velin yang nanti lebih mendalam lagi, dan saya akan membuat satu sketsa sebenarnya ada apa dengan diri Velin, atau mungkin ada sisi lain yang menghinggapi atau membuka mata batin Velin. Nanti saya sketsakan. Jadi Velin tetap bercerita aja. Pengalaman-pengalaman yang mungkin lebih panjang ceritanya dan kamu anggap itu yang paling susah dilupakan gitu. Oh, waktu susah dilupakan ya momen itu ngelihat pocong. Itu yang Iya, masih terbayang-bayang masih mukanya sekarang sampai masih. sekarang Itu kepala. mengganggu gak sama? Mengganggu sih. Mengganggu. Iya. Cuman setelah itu datang lagi nggak? Enggak. Cuman pada saat itu doang ngelihatnya. Terus waktu itu pengen cerita ke kakak kalau ngelihat kayak gitu, tapi kakak sendiri kalau misalnya diceritain hal seperti itu mungkin takut, jadi lebih baik dipendam sendiri. Dan katanya nih, saya pernah dengar dari saudaramu juga kalau Velin itu bisa mendapatkan petunjuk sesuatu yang akan terjadi. Apa benar nggak? Iya, betul. Pernah ngalamin? Pernah 2 kali. Oh ya? Iya. Apa aja tuh? Coba aja. Oh, waktu pertama kali itu malam-malam sekitar jam 8 malam, Velin sama kakak lagi naik motor, terus ngeliat ada badut, pengen badut topeng badut itu. Topeng badut. Iya. Oh, yang kayak pengamen gitu ya? Iya. Terus itu kenapa itu? Rencananya mau ngasih makan. Nah, waktu mau beli makanan, balik lagi, badutnya udah nggak ada di tempat itu. Nah, terus waktu lagi cari-cari nih, badutnya di mana ya, gitu kan. Terus tiba-tiba waktu di jalan, di memori kepala nih, tiba-tiba ada kayak televisi bunyi cep gitu di layar, di kepala. Maksudnya jadi gimana tuh? Di kepala. Jadi di kan kepala kalau Velin? Iya. Jadi waktu jalan kan orang melihat jalan raya aja nih. Iya. Nah, kalau Velin nggak cuma jalan raya aja yang dilihat, tapi kayak di dalam sini nih kayak ada gambaran lain. Kayak ngasih tahu kalau misalnya badutnya itu ada di sini. Kayak punya layar gitu. Iya, ada layarnya gitu. Oh, langsung ada gambaran. Iya. Kalau di depan ada badut. Iya, badutnya lagi di SD. Dan sebelumnya belum lihat? Belum tahu. Nyari-nyari juga nggak ada badutnya. Dicari di tempat yang waktu pertama kali ketemu juga badutnya nggak ada, udah pindah posisinya. Sedangkan mau ngasih makanan itu, terus waktu itu ngeliat gambaran di kepala itu, badutnya lagi ada di deket SD, terus dia baru mau istirahat, kayak mau ngebuka topeng badutnya, baru mau duduk. Terus Velin bilang ke kakak kalau misalnya badutnya itu ada di SD. Nah, daerah situ tuh daerahnya gelap banget. Jarang lah orang-orang kalau malam-malam lewat situ karena pencahayaannya juga cukup minim. Jadi Velin ngotot bilang ke kakak kalau badutnya ada di situ, tapi kakak nggak percaya kalau misalnya badutnya ada di dekat SD itu. Oh, jadi Velin cerita ke kakak. Iya. Dan kakak nganggapnya itu seperti tahayul gitu ya? Nggak percaya gitu ya? Nggak mungkin istirahat di situ, sepi tempatnya gitu. Jadi di motor tuh berdebat aja berdua.
Sampai akhirnya nyoba ngikutin petunjuk dari Velin, yang Velin lihat dari gambaran itu. Ya. Ternyata emang badutnya lagi duduk di situ, Ada terus ya badutnya. posisinya sama percis apa yang Velin lihat di gambaran kepala. Kayak layarnya itu beneran posisinya badutnya lagi Terulang itu iya, langsung langsung nyata ya. Iya. Kalau waktu di taruhlah ada layar di depan kamu itu seperti gambaran aja gitu, Iya, seperti kayak gambaran. bayang-bayang gitu. Iya, kayak Tapi gambaran aja ternyata sesaat nyata, gitu. Nyata. persis seperti Sama, yang di layar iya, itu. iya, sama persis. Wow. Terus yang kedua, waktu itu Velin mau nganterin mama, nganterin pesanan. Terus waktu di kamar itu kakak kan lagi posisinya lagi tidur. Terus tiba-tiba bilang, jangan pakai motor saya, kata kakak. Velin ini bingung, kenapa kok nggak boleh pakai motornya gitu, Kak. Kayak bertanya-tanya, kayak resah, itu dalam hati perasaannya resah, bingung, cemas gitu. Kayak nggak tahu, kayak mau berangkat tapi bingung gitu, nggak enak lah perasaannya gitu kan. Terus tiba-tiba tuh di kepala lagi-lagi di kepala dikasih gambaran. Jadi waktu itu mau nganterin pesanannya waktu jam 12 siang. Jadi pada saat di gambarannya itu Velin lagi bawa motor sama mama bawa nganter pesanan itu. Terus tiba-tiba di jalan raya itu ada posisinya di samping kiri ini ada pohon, ada ruko. Iya. Nah, di depannya itu ada mobil bak terbuka. Nah, dan Velin nabrak mobil itu. Nah, gambarannya seperti itu. Terus yang dilakukan Velin? Awalnya bingung, kayak tadinya mau ganti motor yang nggak ada di gambaran itu. Oh iya, maksudnya yang di gambaran tadi misalkan motornya merah gitu iya, ya. motornya merah. Kalian punya motor hitam, saya pakai yang hitam aja deh, coba gitu. Iya, siasatnya hanya itu Iya. Karena bingung dan gak ngerti juga harus kayak gimana. Terus waktu itu posisinya motor hitam itu ada di depan dan motor merah di belakang. Terus Velin nanya ke ke papa sama AA, waktu itu lagi ada di luar, nanya, "Pah, A naik motor apa nih?" gitu kan. Terus kata papa sama A serentak bilang, "Pakai motor merah aja," katanya gitu kan. Terus makin lemes tuh, kayak, duh, berangkat gak ya, kayak gitu kan. Sedangkan di gambaran kan kecelakaan gitu kan, nabrak. Jadi khawatir ya. Iya, kayak khawatir gitu. Terus ya udah, akhirnya bismillah aja naik motor merah. Pas waktu jalan, bener lagi-lagi kecelakaan sesuai dengan apa yang dilihat di kepala memori. Oh, jadi Velin akhirnya terjadi kecelakaan dan sama persis, sama apa yang sebelumnya diperlihatkan itu. Iya. Nabrak mobil bak terbuka, posisinya di samping ada pohon, ada ruko. Kok kamu ngotot? Karena bingung, kayak aduh harus gimana nih kalau misalnya nggak berangkat. Apa kamu merasa itu hanya bayangan biasa atau awalnya kayak kayak bukan petunjuk ya? Lewat aja gitu, kayak kebetulan mungkin, atau halusinasi mungkin anggapnya. Karena nggak ngerti kalau misalnya melihat seperti itu tuh ada maknanya gitu. Dan ternyata beneran kamu langgar sendiri ya. Iya. Dan terjadi kecelakaan. Iya. Nah, berarti itu kalau orang Jawa bilang itu merusak durunge winara. Jadi dia melihat sesuatu yang belum terjadi. Itu sudah dikasih tahu, berarti kamu tuh sangat disayang gitu. Itu bisa jadi dari yang menggerakkan gambaran itu, bisa jadi dari leluhurmu, bisa jadi dari, yang jelas alam semesta tuh menggiring supaya kamu jangan sampai jalan. Dan itu dikasih gambaran yang sangat nyata gitu loh. Cuman karena Velin menganggapnya itu ya taruh seperti bayang-bayang biasa, halusinasi. Cuman begitu kamu coba terjang gambaran itu, ternyata kejadian juga. Iya. Padahal bawahnya juga udah mencoba hati-hati karena sudah waspada tetap ya. Iya, sudah. Tapi tetap kejadian. Tetap terjadi ya. Iya. Ya, sahabat mistis, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita memang. Bahkan kadang kita anggap
semua hanya gambaran biasa, dan saya yakin di luar sana juga teman-teman banyak yang mengalami hal-hal yang sama seperti Velin yang dialami. Itu memang bukan satu keajaiban atau satu pesan khusus bahwa kita itu orang-orang terpilih, enggak juga gitu. Cuman ada memang orang yang seperti Velin ini dengan sendirinya dia seperti ada perlindungan lain gitu. Ada yang membantu, yang menggerakkan dia supaya mata batinnya melihat sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, cuman seiring dengan kondisi Velin yang lebih biasa normal aja ya gitu ya, rasional. Jadi hal-hal tersebut nggak dianggap satu hal yang penting gitu. Nah, sekarang kalau udah pernah ngalami kejadian kayak gitu, kira-kira kedepannya jadi tolak ukur untuk lebih waspada apa gimana nih? Iya, untuk kedepannya kalau misalnya ada hal kayak gitu seperti itu lagi, mungkin lebih hati-hati lagi. Kalau misalnya yang dikasih lihat buruk seperti kecelakaan yang seperti waktu itu, mungkin gak akan kemana-mana. Lebih ditahan, Iya. walaupun itu ada kepentingan banget. Nah, itu gimana tuh? Tetap kalau itu menciderai, mungkin lebih baik jangan lah ya. Karena sudah pernah kamu alami, kalau kamu tetap melakukan kan akhirnya kejadiannya naas gitu ya. Oh ya, Velin, selain cerita-cerita pengalaman kamu yang sudah kamu alami, ada nggak ketergerakan kamu tuh untuk mendalami yang umum orang bilang itu membuka mata batin atau sejenisnya itu, lebih mendalami kespiritualan atau memilih biasa aja gitu? Lebih milih biasa aja sih. Biasa aja ya? Iya, kayak ngalir aja. Ngalir aja. Itu sudah berapa lama kejadian-kejadian kayak gitu? Apa mungkin baru-baru ini? Enggak. Kejadian yang pernah dialami itu sejak SMP. Udah ngerasain hal seperti itu. Awalnya nggak langsung semuanya diperlihatkan, jadi satu-satu. Kayak mencium aromanya dulu, baru bisa melihat sosok yang tak kasat mata, baru nggak lama kemudian bisa di kepala itu kayak ada gambaran kayak televisi gitu. Keren banget ya, bisa kayak di film-film Transformers gitu tuh. Langsung ada krek gitu ya. Iya, krek, iya benar. Selain itu apa lagi yang pernah kamu alami di luar kesadaran kamu gitu? Waktu itu pernah ngerasain kayak batin di dalam hati ini kayak ngomong gitu. Jadi waktu itu kakak lagi lamaran, tapi pada saat itu tiba-tiba perasaan tuh kayak gak enak, terus tiba-tiba batin hati ini kayak ada suara yang ngomong di dalam hati, tapi bukan Velin yang ngomong. Maksudnya gimana nih? Kan kalau misalnya kita ngomong dalam hati, kayak kita ngomong aja gitu dalam hati. Nah kalau ini kayak ada bisikan dari hati gitu, kayak batinnya sendiri yang ngomong, jadi kayak berdebat di antara otak sama hati ini gak sinkron. Jadi waktu itu batinnya nih ngomong kalau misalnya kakak itu gak jadi lamarannya, kayak gak jadi nikahnya gitu. Nah dalam hati tuh kayak masa sih, dalam kepala tuh kayak masa sih doain kakak yang buruk seperti itu, kan gak mungkin juga. Mau cerita ke keluarga atau mau cerita ke kakak atau mama kan ibaratnya masa adiknya ngedoain kakaknya sendiri yang buruk. Oh, jadi kakakmu mau menikah. Iya. Ya. Terus kamu ada feeling atau ada isyarat, petunjuk seperti itu? Iya, waktu lamaran. Untuk lamarannya? Iya, waktu lamaran. Posisinya lagi lamaran, terus tiba-tiba batinnya tuh ngomong kayak, kayaknya kakak gue gak jadi nikah deh gitu. Iya. Terus gak lama kemudian,
ternyata feeling firasat dari hatinya tuh benar terjadi, dan akhirnya nggak jadi nikah. Oh gitu. Iya gitu. Wah, Jadi selama itu dipendem aja, kayak liatin aja dulu ke depannya kayak gimana, ternyata yang di depan mata itu ya benar kejadian lagi-lagi. berarti udah sering banget ya. Iya, Dan itu belum lama ya. belum lama. Kalau yang baru-baru setelah setelah kamu ngalamin hal-hal gini masih masih tetap ada itu. Masih kayak waktu itu lagi fotoin kakak prewedding sama calonnya. Terus waktu itu lokasinya di Keraton Kaibuan Banten Lama. Jadi waktu itu fotonya di jendela masjid, bangunan jendela masjid yang arah ke awan. Terus tiba-tiba tuh rasa hati tuh pengen banget ngevideoin dari awal itu. Pengen banget ngevideoin, tapi lagi-lagi batinnya kayak ngomong kayak, nanti aja deh videoinnya di bawah dulu aja gitu. Oh ya ya. Karena waktu itu posisinya awannya itu bagus banget dan jarang orang yang melihat awan yang seperti itu. Awannya ya. Iya, awannya bagus. Itu membentuk sesuatu atau gimana tuh? Membentuk sesuatu. Bentuknya seperti ini. Nggak kelihatan ya, nanti saya zoom. Ini awannya seperti kereta kencana. Iya. Seperti ada derap kuda yang melintas di atas awan. Dan di bawahnya foto praweddingnya gitu. Di atasnya ada awan yang membentuk seperti kereta kencana. Ini sangat langka dan luar biasa ini. Wow. Kelihatan ini kudanya yang paling kelihatan di bentuk awan tuh ada yang terdepan ini dua ini ada empat kuda. Ya betul begitu ya. Iya. Jadi Ini luar biasa. Awannya tuh Nggak sebagus itu sebagus ini bentuknya. bentuknya. Biasalah ya awannya ya. Kayak awalnya muncul satu-satu terus menjadi kereta kencana kayak gini. Nah, kalau misalnya orang biasa awam kan nggak pernah ngeliat awan sebagus ini. Ya. Nah, Velin tuh pengen banget ngevideo ini kayak ini loh beneran nyata awannya sebagus ini loh gitu. Tapi lagi-lagi waktu mau ngevideoin tuh tangannya nggak tergerak buat ngevideoin. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak nggak Kaku. boleh ngevideoin lah. Oh Kayak gitu. di pikirannya kayak Dipengaruhi. Dialihkan kayak ya. supaya jangan ngevideoin itu. Jangan ngevideoin gitu karena mungkin biar cukup kamu yang tahu aja, mungkin seperti betul. itu ya. Iya. Terus juga awannya tuh cerah banget, kayak di depan sini tuh kayak ada kereta kencana, tapi di sampingnya tuh awannya cerah banget kayak begini. Waktu fotoin itu tuh tadinya tuh pengen foto lurus aja, nggak mau ngesamping. Nah terus tiba-tiba entah kenapa tangannya tergerak tuh untuk ke samping iya, ya. tergerak pengen ke samping kayak Iya. ngasih tahu kalau awannya di situ juga bagus mungkin ya. Iya, mungkin saat itu kamu digerakkan untuk melihat ke awan dan pas lagi pegang HP, Iya. lalu langsung videoin ya. Langsung foto. Oh, di foto samping. ya. Arahnya ke samping. Tiba-tiba fokusnya ke sana aja Iya. gitu ya. Diarahkan ke sana. Ya, ini juga salah satu fenomena yang sebenarnya banyak terjadi di teman-teman juga. Salah satunya Velin ini memang punya kedekatan atau energi khusus dengan hal-hal seperti itu yang secara natural dia sudah punya dari sejak kecil, itu sudah terbuka gitu. Jadi kepekaannya itu bukan dilatih, tapi memang sudah menitis dari mungkin dari
orang tua kamu, orang-orang yang dianggap orang pintar mungkin gitu? Kurang tahu deh Kurang kalau tahu, hal biasa seperti aja? itu, iya. Kayak Mungkin ngalir aja kakek, biasa. buyut gitu, ada gitu? Nggak tahu sih. Biasanya ke arah sana Bisa gitu. jadi. Soalnya kalau Velin memang nggak pernah belajar tentang hal-hal seperti itu, terus bisa kamu sendiri jadi bingung gitu, itu memang sebuah titisan gitu ya, yang mengalir dari leluhurmu untuk meneruskan, yo anggaplah seperti nantinya Velin bisa punya mata batin yang terbuka dengan sendirinya dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Misalkan saya mau kejadian apa, terus tiba-tiba lewatnya Velin gitu, ngasih petunjuk, Ki nanti jangan ke sana karena semalam saya dapat gambaran gini-gini, itu bisa. Jadi kan berarti bermanfaat buat saya gitu, nggak harus nantinya buat Velin aja. Cuman sementara ini lebih banyak yang kamu alami itu semua tertuju untuk diri kamu sendiri. Betul. Cuman kadang kamu melanggar juga gitu kan, karena emang ya begitulah. Itu karena nggak rasional gitu. Cuman kalau sudah terjadi baru biasanya paham gitu. Nah, tergantung nanti ke depannya kamu bisa membaca itu sebuah petunjuk atau halusinasi, itu nanti kamu akan lebih paham. Nah, jadi ya saya anggap kamu punya sesuatu yang unik gitu, di luar jangkauan akalmu gitu. Yang penting kamu masih merasa nyaman, tidak terganggu, itu nggak masalah gitu. Nggak harus, kan biasanya ada yang gitu minta tolong ditutup gitu ya. Kamu enggak ya? Enggak. Biarkan aja ya. Kayak ngalir aja, kalau misalnya nggak bisa ngeliat ya udah, kalau masih dikasih lihat ya udah. Iya gitu. Jadi alami aja gitu ya. Yang penting kamu nyaman aja. Kamu enggak, masih ada rasa takut nggak kalau diliatin sosok-sosok yang boleh dibilang ngeri lah gitu, demit lah gitu, hantu gitu? Takut sih, tapi Tetap ada takut ya? aja. Tapi nggak kayak teriak kayak orang wah gitu. Iya. Berarti bisa mengendalikan. Kamu bisa mengendalikan, itu bagus banget. Soalnya biasanya yang sering diliatin kayak gitu mentalnya nggak kuat, jadi pengennya minta tolong ditutup, walaupun itu sebenarnya agak sulit untuk menutup mata batin orang lain gitu loh. Cuman kalau memang masih di bawah umur dan tidak seperti tingkah lakunya anak-anak, maka memang cukup mengganggu gitu. Jadi ada juga orang-orang yang atau praktisi yang mungkin bisa menutup sementara mata batinnya gitu, supaya nggak melihat hal-hal yang mengerikan dianggapnya gitu. Jadi bisa mungkin ditutup. Kalau saya nggak bisa, saya bisanya ngelukis. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang pernah mengalami yang sama tapi mungkin masih takut atau pengen ditutup, untuk dari Velin itu gimana? Pesannya kalau misalnya kalian pengen mencoba buka mata batin, menurut Velin tuh lebih baik nggak usah. Soalnya kalau misalnya diri kita sendiri belum siap mentalnya, itu karena nantinya akan mencelakai diri kita sendiri berakibatnya. Karena Velin sendiri yang bisa melihat hal seperti itu, mencoba untuk mengendalikannya juga mungkin agak sulit gitu. Masih sulit ya? Iya, kayak takut tapi kayak masih kebayang-bayang gitu. Kebawa Iya, ya? kebawa. Walaupun sudah nggak melihat tapi memori itu masih melekat ada, jadi kadang-kadang terbayang lagi. Betul. Ya baik. Nah itu tadi sedikit kisah-kisah. Aduh, tiba-tiba kok saya susah ngomongnya, hilang. Sedikit kisah yang dialami oleh Velin di satu tempat dan lokasi-lokasi yang dia sendiri tidak pernah terpikirkan akan terjadi hal seperti itu gitu. Dan ini sekali lagi bukan
bukan cerita bohongan ya, Iya, bukan. memang dialami Memang ya, nyata nyata dialami. yang bentuk poci atau pocong, kunti, makhluk tinggi besar, Iya. sampai petunjuk-petunjuk yang akan terjadi sebelum terjadi dia udah dikasih tahu, ini dialami langsung gitu. Dan dari kesimpulan ini memang saya melihat Felin memang punya keistimewaan tersendiri dan ada dorongan energi lain dari balik dimensi Felin sendiri. Ada sosok perempuan, ada sosok perwujudan seorang putri yang menjadi pendorong energi, dan bahkan beliau sering mengalirkan energi yang menjadi aura untuk kamu. Dan aura itu lebih ke sementara ini lebih ke daya pesona, karismatik. Jadi sesekali tiba-tiba saya panas banget. Iya, sama. Ya, saya hanya boleh bilang baru untuk sementara ini lebih mengalirkan karisma, aura karisma. Ada saat-saat tertentu kamu itu menjadi pusat perhatian. Iya, karena tiba-tiba wajah kamu itu seperti bercahaya. Nah, itu ada aliran energi dari mungkin masih terkait dengan nenek moyang, leluhurmu. Jadi beliau seorang yang spiritualis, seorang yang dekat dengan alam semesta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keilmuan itu mengalir ke anak cucunya termasuk kamu gitu. Kamu dititipin satu energi itu sehingga sesekali kamu punya daya tarik yang bikin orang itu pengen nengok terus. Iya, benar. Waktu itu pernah lagi di kafe, baru mau masuk ke kafe tuh, biasanya kalau orang-orang biasa kalau misalnya lagi nongkrong pasti asik sama temennya sendiri ngobrol. Nah, waktu itu Felin lagi jalan menuju kafenya, baru dari pintu gerbang, baru di gerbang, belum jalan ke depan, orang-orang sudah langsung nengok ke arah Felin semua. Padahal Felin nggak ngelakuin apa-apa, cuman jalan seperti orang biasa aja. Iya, memang kamu nggak akan ngerasain apa-apa, cuman saat itu ada aura yang keluar dari diri kamu itu yang membuat orang itu langsung nengok semua. Iya. Dan itu ada dorongan dari sosok yang saya sketsa kali ini. Nah, ini saya buatkan satu sketsa. Jadi saat tadi Felin bercerita, diam-diam saya bikin sketsa tentang apa yang ada di sisi lain Felin. Dan kamu bisa lihat dia sosoknya. Cantik ya. Pegang. Beliau yang tadi saya bilang mengalirkan satu energi karisma itu. Dan nanti setelah kamu lebih dewasa dan lebih memahami tentang kespiritualan, beliau akan hadir lebih mendalam lagi dan akan jadi penuntun batinmu untuk lebih dekat dengan alam semesta, dengan kespiritualan. Itu nanti akan tertuntun ke sana. Memang kamu ada bakat ke sana. Karena walaupun biasanya anak zaman sekarang untuk hal-hal seperti ini agak jauh, tapi kamu malah dekat. Iya, saya dekatkan. Sebenarnya ada beberapa sosok yang sempat hadir tadi. Cuman saya gambarkan mewakili satu aja gitu, yang paling mendominasi saat ini. Tapi namanya belum sampai
selesai tadi sempat terputus komunikasi saya hanya panggilan Nyimas aja. Nyimas malah ada gitu. Kayaknya begitu mau diterusin pensil saya terhenti gitu di Nyimas Mala. Nah, saya yakin nanti mudah-mudahan ada komunikasi juga dengan Velin. Dan ini gambaran ini saya persembahkan buat Helen. Terima kasih Ki. Nanti di bingkai. Iya, cakep banget. Kayak ratu sosoknya. Ya, dia pakai mahkota tapi ada kerudung transparannya gitu. Dia pakai kerudung transparan gitu. Kalau di warna bajunya itu putih gading. Putihnya putih gading. Baik, sahabat misteri, tadi bincang-bincang dengan Jeng Velin yang sempet nggak lihat auranya tadi keluar pas lagi di titik kalimat apa itu saya ngeliat cerah gitu. Kalimat apa tuh? Lupa tadi, nanti saya lihat videonya lagi deh. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.